Bang, sedikit dong sebagai pakar hukum terkait ini makin ramainya perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Sekarang Ruben Onsu disinyalir ingin menggugat balik hak asuh anak. Kalau secara hukum gimana sih Bang? Berapa peluangkah Ruben bisa mendapatkan hak asuhnya itu kembali? Ya, pertama-tama saya harus diusahakan sama berbicara selaku praktisi dan Dewan Etik Perlindungan Anak. Yang pertama-tama saya sangat kecewa dengan pernyataannya seorang Sarwenda di publik, yang mana dia memiliki anak dan juga banyak fans. Pernyataan dia di publik tersebut itu sangat menyakiti hati rakyat. Kenapa? Sebagai public figure yang banyak fansnya jutaan bahkan, ini sangat berpengaruh terhadap gejolak yang terjadi di bawah, karena kata-kata yang disampaikan itu adalah kata-kata yang tidak pantas, tidak layak sebagai seorang ibu, apalagi ada kata-kata binatang. Siapapun ditujukan itu memang tidak menyebutkan nama secara spesifik, tapi masyarakat Indonesia ini kan cerdas bahwa seolah-olah yang ditujukan itu duganya kepada RO. Nah, lalu bagaimana sih Sarwenda kalau sudah menyatakan itu di publik dan sudah menyerang seseorang yang mana dalam matanya sendiri? Pernyataan daripada Sarwenda itu tidak berpotensi hukum pidana karena tidak ada ditujukan secara spesifik pada seseorang, tetapi itu kena etika sosial bahwa seorang ibu tidak boleh menyampaikan statement yang justru ya mempengaruhi psikis anak. Dan yang kedua, bisa saja itu menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat, dan itu sudah terjadi. Saat ini kan kegaduhan sudah terjadi di masyarakat, dan kepada Sarwenda sendiri walaupun sudah minta maaf, tapi dampak yang dia timbulkan ini bisa menimbulkan masalah baru di masyarakat, bahwa pro kontra atau para fans dan juga masalah psikis anak ini akan menjadi pertimbangan saya, menurut saya sebagai seorang etik perlindungan perempuan dan anak tidak pantas dan tidak layak, dan itu pernyataan harus dicabut. Siapapun dia serang, mungkin tidak spesifik, tapi masyarakat sudah bisa menuju kepada seseorang. Dan kalau memang tidak dilaporkan karena ini hanya sebatas kritik atau hanya sebatas bahasa yang sudah menyerang orang yang tidak ada spesifik, itu menurut saya ya, itu bisa mendapat juga LPA, laporan polisi TPA, karena pernyataan yang bersangkutan sudah melakukan kegaduhan di masyarakat. Polisi dan para istri boleh turun untuk menerbitkan LPA untuk memanggil Sarwenda untuk mengklarifikasi siapa yang kamu tuduh, kenapa pernyataan kamu sudah membuat kekacauan baru di masyarakat. Dan ini pro kontranya sekarang masih berjalan. Salah satu meredam adalah pergerakan, karena memang RO tidak bisa melapor, karena kalau dia nyerang nama spesifik mungkin RO melapor, tidak bisa melapor, polisi harus turun tangan untuk menerbitkan LPA, laporan polisi TPA, untuk memanggil Sarwenda untuk mengklarifikasi pernyataan dia yang sudah menimbulkan kegaduhan baru di media sosial. Tapi untuk Ada di publik dan membuat kegaduhan, dia bukan ibu yang baik, dan itu tidak boleh. Seorang ibu apalagi punya fans begitu banyak, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang menyerang pribadi seseorang, apalagi sudah ada kata-kata binatang di situ, itu nggak boleh, karena anak-anaknya masih kecil, bahkan anak-anak yang masih ngefans sama dia, masyarakat ngefans sama dia, itu bisa terpengaruh masalah pernyataan tersebut, dan bisa berdampak buruk pada psikisnya mereka. Makanya saya bilang anak-anaknya Ruben itu harus juga dibawa ke psikiater untuk dicek apakah terpengaruh psikisnya selama mereka live di situ, mereka selalu pacaran dan lain sebagainya di situ. Kan itu kan juga pertunjukan yang harusnya tidak boleh depan anak-anak. Bang, berarti terakhir adalah poin-poin yang bisa disertakan oleh Ruben jika nanti menggugat pengadilan ini tuh masuk semua ya Bang ya, artinya terpampang dengan jelas dengan apa yang tengah terjadi saat ini, poin-poinnya. Sangat lebar hak asuh anak Sarwenda dicabut menurut saya ya, tapi Ruben kan juga harus melakukan tahapan-tahapan. Mungkin dia mau buat dulu, melakukan tes psikis kepada anaknya, ya kan, lalu dia mau protes juga terkait dengan live yang mempengaruhi, bahkan ada finance yang ada di rumahnya. Dan itu kan bukan rumahnya Sarwenda, bukan rumahnya Ruben, rumahnya anak. Harusnya bisa terjadi apapun di situ, ada orang baru masuk harus izin Ruben. Kalau ada misalnya pekerjaan live di situ dan menghasilkan secara finansial, harusnya juga harus kasih tahu juga Ruben apakah anak-anak itu terganggu atau tidak. Adab ya Bang? Bukan adab lagi, ini di atas adab. Ini soal etika. Etika ya, etika. Makanya karena tidak bisa dilaporkan pernyataan Sarwenda di publik, itu kan tidak bisa dilaporkan karena dia tidak tertuju kepada siapapun. Tetapi secara etika sosial dia sudah kena dampak, karena masyarakat sudah ramai-ramai menghujat. Tapi lagi karena kegaduhan pernyataan dia,
polisi boleh turun tangan untuk membuat laporan TPA untuk memanggil si Sarwenda, mungkin sama CEO tersebut, ya kan? Lalu mungkin rupanya juga akan dipanggil juga sebagai saksi kalau memang ada pernyataan CS bahwa dia yang ditujukan karena ada petunjuknya sudah ada bilang 200 juta lah, itu petunjuknya sudah ada, tinggal siapa yang diserang. Bang, yang kita tahu kan si Sarwenda dan CEO ini kan berjualan di itu menghasilkan uang ya Bang. Apakah itu bisa dinilai juga Bang? Maksudnya Semuanya harus transparan dan dibuka karena ini asetnya aset anak-anak, aset dua belah pihak. Atau kalau keuntungan ya tidak bisa dinikmati sendiri. Secara keperdataan berarti milik bersama dong. Berarti harus berbagi yang ada dan harus sepersetujuan dua belah pihak. Kalau salah satu pihak tidak setuju, rubah juga bisa menggugat tentang penghasilan yang mereka dapatkan selama ini berbagi ke siapa. Itu kan rumah saya, itu kan rumah anak-anak. Kenapa kalian seenaknya menggunakan itu secara sepihak tanpa izin, tanpa hak, dan harusnya mendapatkan restu dari bapaknya anak. cukup